Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan tuh Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat tuh Brondol yang bicara tentang kualitas tandan buah segarnya, di mana bahwa yang disampaikan beliaunya adalah, Pak Pendi, buah saya itu jumlahnya banyak. Artinya bahwa kalau tandan tetap akan ada di pohon, tapi kok beratnya tidak memuaskan. Artinya bahwa ketika kita ngomongin berat buah, berarti kita harus kita ulik ke dalam adalah bicara tentang kualitas dari tandan buah segar sendiri. Di mana bahwa kualitas tandan buah segar, selain kita berharap banyak yang ada di pohon kita, tapi kita juga berharap bahwa pembentukan tandan atau janjangan di pohon kita adalah memiliki berat yang mumpuni. Ada dua hal utama yang berpengaruh terhadap berat tandan buah segar sendiri. Yang pertama adalah bicara tentang fruit set. Fruit set itu adalah berapa sih brondolan yang jadi dibandingkan brondolan yang tidak jadi. Ketika kita ngomongin fruit set, maka biasanya ada, kalau sahabat brondol semuanya perhatikan, itu di tandan buah segar itu ada brondolan yang jadi yang ada cangkangnya, ada juga yang kecil-kecil yang disebut namanya partenokarpi. Ini yang pertama ya, bicara tentang fruit setnya. Berapa sih persentasenya fruit set atau buah yang jadi dibandingkan total buah yang ada. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang penyerbukan itu sendiri. Karena bahwa banyak orang masih berpikir semuanya tergantung pupuk. Ya memang pupuk adalah bagian dari kesempurnaan dari pembentukan buah. Tapi bahwa di sisi lain ada pupuk, pemberian pupuk, tapi di sisi lain juga ada faktor penyerbukan yang harus kita pahami. Maka kita akan bahas pertama adalah fruit setnya. Ketika sahabat brondol punya tandan buah segar, kemudian kok beratnya tidak sempurna ya, kok rasanya kok Pak Pendi, buah itu kok beratnya nggak sesuai dengan besarnya. Maka kita harus menghitung fruit setnya. Silahkan Anda belah tandan buah segarnya, kemudian peritili satu-satu. Kalau di perusahaan itu diperitili satu-satu, maka berapa sih brondolan yang jadi? Jadi itu artinya bahwa brondolan yang ada kernelnya, ada cangkangnya, dibandingkan totalnya yang ada. Nah, ketika kita ngomongin fruit set, sahabat brondol, yang pertama adalah bicara tentang Elesdibius cameronicus atau penyerbukan itu sendiri. Tanaman pada tanaman kecil, maka di TM1, TM2, TM3, faktor Elesdibius cameronicus adalah hal yang sangat penting untuk membantu penyerbukan. Karena bahwa buah yang besar belum tentu berat dibandingkan buah yang besar dan dimana bahwa brondolan terjadi pada spiklet sampai ke dalam. Kalau kita hanya dibantu angin saja, penyerbukan dibantu angin, maka dia hanya pada bagian luarnya saja. Karena bahwa serbuk sari tidak mampu menyerbuki pada bunga betina yang bagian dalamnya. Ini yang pertama adalah tentang serangga penyerbuk. Maka cek dulu Mas, berapa sih serangga penyerbuk, perhatikan bunga jantan yang ada, yang masih miliki, seberapa segar dan berapa banyak Elesdibius yang ada di situ. Namun ketika ketika ngomongin Elesdibius cameronicus tidak tersedia, ya berarti semuanya kita terserahkan kepada angin untuk membantu penyerbukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang fruit set adalah bahwa kalau toh sahabat brondol kok buah betinanya banyak, tetapi juga maka berapa sih yang akan muncul bunga jantannya? Jangan-jangan persen tumbuh dari bunga jantannya malah nggak ada. Ini juga akan berpengaruh, karena banyak di sisi petani yang berpikir bahwa yang penting tandan buah segar bisa dijual. Betul, itu ya betul. Tapi bahwa di sisi lain, bahwa tanaman kelapa sawit itu harus memiliki takdir, bahwa memiliki primordial dalam pelepah, ketiak pelepahnya itu mungkin akan mengeluarkan jantan atau betina. Lah ketika dia mengeluarkan jantan, maka akan mengeluarkan serbuk sari yang nanti akan membantu penyerbukan pada tanaman betinanya. Lah ini juga harus dihitung. Jadi kalau misalnya sahabat brondol punya tandan buah segar ataupun kelapa sawit kok nggak ada jantannya juga menjadi masalah nih, karena dia akan berpengaruh terhadap berat tandan buah kelapa sawit. Kemudian di sisi lain,
Pak Fendi, kalau seandainya saya punya bunga jantan yang mumpuni jumlahnya cukup banyak, tapi kok beratnya tidak ini? Balik lagi Mas, bunga jantan bukan asal bunga jantannya, tapi adalah fertilitas dari bunga jantannya. Ketika kita memiliki bunga jantan, seberapa banyak serbuk sari yang dihasilkan dari bunga jantannya? Kalau dia keluar cuma misalnya bunga jantan panjang-panjang seperti ini, serbuk sarinya hanya segini saja, yang disebabkan karena unsur hara yang diberikan dalam hal ini kaliumnya kurang, ya tidak akan jadi. Karena serbuk sarinya cuma segini aja. Sementara kita memiliki panjang hampir 15 sampai 20 cm misalnya. Lah segini doang nih. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan serbuk sari yang nanti akan membantu menyerbuki bunga betinanya. Ini juga harus dicatat sahabat berondol. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang namanya penyerbukan tetap kembali ke musim. Kemarin kita dua vlog kita sudah membahas tentang yang namanya trek pada buah kelapa sawit. Ketika sahabat berondol ngomongin iklim, apakah berpengaruh? Ada juga yang bertanya, Pak Fendi, hujan begini itu apakah berpengaruh terhadap trek? Kalau hujan hari ini, maka kita harus belajar bicara tentang antesis bunga jantan atau bunga betinanya ya. Kita ngomong kapan sih waktu terbaik untuk penyerbukan? Di 08.30 sampai 9.30 bahkan sampai jam 10. Ini paling aktif terjadi penyerbukan. Ketika terjadi hujan pada pagi hari, kemudian hujannya cukup deras, maka dapat dipastikan bahwa penyerbukan berjalan sangat rendah sekali, bahkan tidak ada penyerbukan karena hujan deras. Ini maka hujan di pagi hari itu akan sangat berpengaruh terhadap proses penyerbukan tanaman kelapa sawit. Penyerbukan akan berpengaruh terhadap terjadinya berondolan yang sempurna. Ini. Jadi hujan di pagi hari itu akan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, bicara tentang hujan itu akan berpengaruh terhadap dari keefektifan dari serangga penyerbuk sendiri. Dari penelitiannya adalah dari BPKS mengatakan bahwa ketika ada hujan curah hujan terlalu tinggi dan sering terjadi hujan, maka Elastibus menjadi tidak aktif. Namun memang hujan akan meningkatkan populasi Elastibus, tapi tidak akan meningkatkan aktivitas dari Elastibus untuk membantu penyerbukan. Maka ini Elastibus cuma kawin-kawin berkembang gitu, tapi dia tidak melakukan aktivitas bermain-main di serbuk sari. Nah, di dalam penghitungan fruit set sahabat berondol, kalau kita menilik dari sebuah penelitian yang ada, kalau kita ngomong fruit set ini akan sangat menentukan, tonase itu sangat menentukan. Ketika fruit set tidak proses fruit setnya tidak banyak, tidak jadi. Nah, ini contohnya kayak gini, jumlah bunga antesis. Yang antesis berapa? Kemudian ada sek rasio. Dan ini yang paling penting adalah fertilitas putik. Nah, kalau kita ngomongin fertilitas putik, artinya bahwa putik yang ada itu seperti apa? Ini akan ada hubungannya. Ketika kita ngomongin penyerbukan, maka tidak bisa terlepas dari terjadinya lendir pada bunga kelapa sawit pada betinanya. Walaupun jumlah bunga jantannya banyak, dibantu Elastibus cameronicus, tapi kalau putiknya tidak ada lendirnya, juga tidak akan membantu proses penyempurnaan berondolan dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dia kena angin, serbuk sarinya terbang, putiknya berlendir, dia akan nempel, akan terjadi penyerbukan. Kalau tidak, ya ini akan nempel sebentar, dia akan pergi dan tidak terjadi penyerbukan yang sempurna. Kemudian masalah pemupukan kalium, jumlah kalium yang selalu digembur-gemburkan untuk berondol, maka kalium adalah bagian dari terpenting untuk bicara tentang bunga dan buah. Karena bahwa pembentukan fertilitas dari fertilitas ataupun kesuburan dari serbuk sari juga akan terjadi gara-gara kalium. Ini bicara tentang ini. Di sisi lain sahabat berondol adalah bicara tentang serangga penyerbuk. Ketika serangga penyerbuk kurang, penyerbukan tidak banyak, jumlah kalium tidak diberikan dalam jumlah banyak. Kalau Anda perhatikan bahwa tandan buah segar kita akan memiliki jumlah duri yang akan lebih panjang dibandingkan yang lain. Studi di lapangan sudah ratusan pohon saya lihat di mana bahwa Elastibus cameronicus yang jumlahnya tidak tersedia di pohon-pohon tertentu. Maka dia penyerbukannya ya kurang terjadi kesempurnaan penyerbukan.
Durinya panjang-panjang. Lah kalau durinya panjang-panjang, secara otomatis brondol yang terbentuk juga tidak sempurna, maka dia relatif lebih ringan. Itu jadi ada kalium terpenuhi, kemudian serangga penyerbuknya. Kalau saya bilang kalium terpenuhi, bahwa masih banyak juga sahabat brondol sudah tak gas kalium lah. Harus keseimbangan 4 unsur hara makro juga harus terpenuhi sahabat brondol. Sehingga kalau tidak, ya bagaimana tenaganya dan sebagainya yang sering saya jelaskan, ini menjadi hal yang sangat penting. Lah, bicara tentang serangga penyerbuk sahabat brondol, ini juga banyak kontraproduktif kalau saya bilang. Ketika sahabat brondol pengen tandan buahnya segar, tandan buah segarnya itu menjadi berat, namun di sisi lain serangga penyerbuknya ada, tapi bahwa penggunaan herbisida, insektisida juga dalam jumlah yang cukup besar, maka sangat berpengaruh. Sebagai contoh yang pernah saya sampaikan, ketika kita ngomongin serangga penyerbuk, kemudian di sisi lain ada kontra, kita ada mengendalikan ulat api atau ulat kantong dengan lambda-sialotrin. Lambda-sialotrin akan menghanguskan serangga penyerbuk 2 jam setelah aplikasi, mati semuanya. Ini juga menjadi bagian yang terpenting. Serangga penyerbuk juga akan dipengaruhi oleh jumlah pelepah, karena bahwa serangga penyerbuk atau Aedes camerunicus akan melakukan aktivitas dan nyaman tinggal pada pohon yang kita miliki dengan suhu rata-rata di 29 derajat Celcius. Ketika suhu mikro tanaman kelapa sawit dengan songgo satunya, songgo satu panas, hampir semuanya sinar matahari langsung mengenai ke titik tengahnya, maka akan menaikkan suhu dari pohon, suhu mikro dari pohon itu sendiri, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kenyamanan dari lesdibius sendiri untuk tinggal. Itu jadi benang merah yang saya sampaikan bicara tentang tandan buah segar yang banyak namun tonasenya tidak mencapai. Yang pertama adalah bicara tentang fruit set banyak faktornya tadi, salah satunya serangga penyerbuk, fertilitas, pemupukan, kalium dan sebagainya. Dan yang terpenting sahabat brondol, bicara tentang bobot tanah buah kelapa sawit tidak terlepas dari kesempurnaan penyerbukan. Kesempurnaan penyerbukan apa saja? Ya ada boron dari serbuk sarinya yang membutuhkan kalium dalam jumlah cukup besar, dan kita harus memiliki serangga penyerbuk untuk membantu kita. Dengan adanya 20.000 populasi serangga penyerbuk saja per hektarnya, ini saya kutip dari guru saya Pak Muayyid mengatakan bahwa 20.000 saja kita bisa meningkatkan produksi sampai sampai 15%-an. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan kontraproduktif yang sebagai contoh nih, ada sebuah perusahaan A melakukan penangkaran Aedes camerunicus, tapi di sisi lain penggunaan lambda-sialotrin di dalam mengendalikan ulat api dan ulat kantong, penggunaan asepat, penggunaan herbisida yang gara-gara dililit kacangannya, kemudian menggunakan double bahan aktif, fluroxipir ditambah dengan glifosat, ada saya bilang kontraproduktif. Di sisi lain kita berharap bahwa serangga penyerbuk tetap ada dengan jumlah yang cukup, tapi ketika kayak gitu ya akan hancur berantakan. Itu sih yang dapat saya sampaikan di kesempatan di hari yang siang agak cukup panas ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat brondol dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.